Oke, baik kita lanjutkan. Jadi dari gambar-gambar ini semua lebih kurang berarti ada beberapa modul yang penting kita pahami. Bagaimana sih teknik penggambaran dari masing-masing dan apa aturan-aturannya. Ini yang penting untuk kita ikuti ya. Oke, yang pertama sekali, yang penting kita pahami adalah rancangan dari gambar arsitektur. Ini berarti hasil dari penyusunan perencanaan mulai dari proses pembuatan sampai ke tahapan TOR, lalu kemudian dituangkan dalam KAK-nya. Jadi gambar rancangan arsitektur ini merupakan dokumen gambar dan kelengkapan yang merupakan hasil dari pekerjaan perencanaan dan perancangan yang terdiri dari tahapan pekerjaan meliputi konsep, lalu pengembangan rancangan dan gambar kerja, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan secara berkala. Ini yang dimaksud dengan gambar rancangan arsitektur. Jadi untuk standar grafis, di dalam kita menyajikan sebuah gambar perancangan arsitektur, ada standar elemen yang harus dipenuhi. Hal ini untuk bertujuan untuk memudahkan pembaca gambar dalam menerjemahkan konsep dan rancangan yang dituangkan ke dalam gambar, sehingga dapat dibangun dengan baik. Jadi standar elemen grafis yang pertama sekali ada kop gambar, lalu ada judul dan skala, kemudian orientasi gambar, ketebalan garis, kemudian jenis garis, lalu leader. Selanjutnya garis potong dan garis dimensi, lalu ada teks, kemudian dimensi, legendanya, serta ukuran kertas. Jadi dari mulai kop sampai ukuran kertas ini ada standar ketentuannya semua. Termasuk ketebalan garis. Jangan sampai kita membuat gambar tebal garisnya sama semua. Ini udah keliru, keliru kalau begitu kejadiannya ya. Yang pertama sekali yang akan kita lihat adalah mengenai kop gambar. Jadi untuk kop gambar, apa saja sih isi dari kop gambar? Yang pertama ada logo instansi. Ini karena modulnya modul dari PU, ini contoh dalam kop gambar, berarti logo instansinya berarti ada logo WIN. Kalau ada logo dari PU, kalau kita berarti logo WIN. Kemudian ada nama proyek, ini nama kegiatan, lalu jenis gambar, konseptualkah ataupun DED. DED ini kepanjangan uh, kependekan dari Detail Engineering Design. Lalu keterangan proyek, kemudian ada persetujuan dan ada pengesahan penanggung jawab tenaga ahli, judul gambar, skala gambar, kode gambar, nomor lembar dan jumlah halaman. Ini nanti bagian yang paling bawah. Jadi bentuknya begitu kita tuangkan dari seluruh item ini, dari mulai logo sampai jumlah halaman, begitu kita tuangkan dalam bentuk kop akan menjadi seperti ini. Jadi yang paling atas ini ada logo gambar, kemudian ini ada kegiatan, lalu ada pekerjaan, lokasi. Ini kemudian lembar pengesahan. Di sini ada persetujuan, siapa tanda tangan, lalu ada pengesahan, siapa tanda tangan. Di sini ada konsultan perencanaan. Ini berarti nama dan logo perusahaan, nama penanggung jawab siapa, tanda tangan. Lalu kemudian tim yang mengerjakan gambar siapa aja. Dimulai dari ada tim leader, kemudian tim ahli arsitektur, tim ahli struktur, mekanika dan elektrika. Ini siapa nama semuanya. Lalu di bagian bawah ini ada judul gambar, kemudian ada skala. Judul gambar ini misalkan gambar denah, tuliskan gambar denah. Ini skala, ini kemudian tanggal, ini nomor lembar. Nomor lembar ini misalkan nih halaman 1. Jumlah yang terakhir adalah jumlah lembar. Kalau misalkan ada gambar 100 lembar, berarti ini 100. Ini model code. Jadi model code membanyak. Tapi kita bisa mengikuti salah satu standar yang seperti ini. Jadi kan yang paling penting hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan administratif yang berlaku di masing unit-unit kerja. Jadi memang tidak mesti harus seperti ini juga model dari kop gambar. Ini hanya sekedar contoh saja. Tapi secara itemnya lebih kurang ini dia. Jadi item yang tertuang dalam kop gambar seperti ini. Dan kop gambar ada yang model sistemnya di samping begini. Ada juga yang model keterangannya di bawah. Ada juga yang keterangannya di atas.
Selanjutnya untuk judul dan skala gambar. Jadi untuk judul dan skala gambar, kita bisa mengacu pada bentuk yang seperti ini. Ini misalkan kita beri keterangan, ini potongan, potongan 01. Lalu di bawahnya ada skala 1:100. Lalu yang di bagian bulatan ini nanti merupakan kode terhadap bagian gambarnya. Ini potongan di bagian 01 AR, gambar arsitektur 0102. Ini contoh skala angka dan yang di bagian bawah ini adalah skala batang. Kemudian untuk arah orientasi dari gambar. Jadi arah orientasi dari gambar, misalkan ketika kita membuat set plane, maka di dalam set plane itu ada arah orientasi gambar kemana utara, kemana selatan. Jadi orientasi gambar ini merupakan bentuk informasi mata angin yang fungsinya untuk mengetahui arah bangunan beserta ruangan yang ada di dalamnya. Jadi orientasi yang umum dipakai untuk denah gambar adalah arah utara yang berada di atas objek. Jika pada kenyataannya posisi gambar tidak menghadap benar-benar ke utara, maka harus ada simbol yang mengindikasi arah utara yang sebenarnya. Jadi uh, yang sudah jelas, yang memang sudah menjadi kebiasaan, begitu kita membuat arah gambar, ini posisi utara tetap berada di atas. Jadi kalau kita lihat arah mata angin seperti ini, biasanya sering disingkat sebut. Jadi utara pasti berada di atas, barat di sisi kiri, timur di sisi kanan, sementara selatannya di sisi bawah. Sehingga kalau dibuat kecil aja ya begini aja jadinya. Kalau mau dibuat utara aja ya seperti ini aja. Ini misalkan kalau kalian membuat denah masjid, itu kan harus jelas nih mana arah kiblatnya. Jadi tetap kita utarakan dulu, kemudian arah kiblat itu berapa derajat dari sisi utara. Jadi nanti kita tinggal memiringkan bangunan dari sisi utara kemana arah kiblatnya. Ini sebagai contoh dari orientasi gambar. Ini misalkan kita gambar block plan, di mana block plan ini berarti menjelaskan situasi dari gambar yang diplot ke lokasi areanya. Ini arah mata angin ke utara, utara ke atas. Yang ini bangunannya. Jadi bangunan kalau seandainya miring dari utara, kita bisa beri keterangan berapa derajat kemiringannya. Ini contoh orientasi gambar. Ini kita menyesuaikan bentuk utaranya. Jadi utaranya sudah agak miring sedikit. Jika pada gambar berorientasi pada jalan utama, maka ah, pin, maka jika gambar berorientasi pada jalan utama, pintu masuk tapak. Jadi kita orientasi gambar. Jadi sisi utaranya yang mengikuti gambar. Makanya di sini sisi utaranya menjadi miring seperti ini. Sementara yang ini kita orientasi gambar pada arah utara, sehingga gambar harus tegak lurus seperti ini. Sementara yang ini kita menzoomkan lagi gambar, sehingga menjadi posisi utaranya menjadi miring, menyesuaikan bentuk gambar. Kemudian terkait ketebalan garis, ini kalau misalkan kalian menggunakan pensil mekanik, jadi ada yang pertama sekali ada garis yang ukurannya sangat tipis. Ukuran ketebalan 0,15 sampai 0,18 mm. Fungsinya untuk apa? Ini untuk menggambar pola dan indikasi material serta memberi hedge. Hedge itu arsiran. Jadi kalau kita membuat pola dasar itu menggunakan pensil yang tipis. Demikian juga kalau kita mau memberi arsiran itu memberi pola arsiran dengan menggunakan pensil yang tipis matanya. Demikian lagi untuk garis dimensi kita gunakan tebal garis 0,2 sampai 0,25. Sementara untuk garis objek ataupun teks ataupun angka dimensi dan garis batas properti kita bisa gunakan yang lebih tebal sedikit lagi 0,35 mili. Sementara untuk objek potongan kita bisa beri
ketebalan 0,4 sampai 0,5 mili. Sedangkan untuk garis yang sangat tebal itu ukuran ketebalannya lebih dari 0,7 mili. Ini kita pakai untuk garis batas lembar gambar. Jadi perlu beberapa pensil sebenarnya kalau kita mengacu pada sini ya. Tapi kalau kita gambar menggunakan AutoCAD ataupun SketchUp, ini sudah ada pilihan ketebalan garisnya. Jadi kita bisa langsung milih berapa ketebalan garis dan itu bisa kita setel. Nah, tapi kalau kita gambar manual, ini diperlukan beberapa pensil dengan ketebalan mata beberapa ukuran. Supaya pada saat nanti kita mau memberi arsiran, kita masih bisa menggunakan mata yang lebih tipis. Nah, tapi kalau misalkan cuma punya satu pensil, ya ini berarti tolong menyesuaikan supaya halus dan kasarnya gambar itu bisa terlihat dengan jelas. Jangan sampai gambarnya tebal semua. Kemudian lagi untuk ketebalan garis. Yang pertama sekali ada yang disebut dengan garis menerus. Garis menerus ini kita bisa gunakan untuk potongan pada elemen struktural. Jadi kalau yang garis tebal sekali, itu untuk potongan elemen struktural. Kalau garis yang agak sedang 0,7 sampai 0,8, ini kita gunakan sebagai batas dari objek yang terlihat. Jadi untuk gambar-gambar teknik arsitektural, ketebalan garisnya dari 0,18, 0,25, 0,35, dan 0,4. Jadi cukup untuk mempresentasikan seluruh uh, gambar-gambar yang ada. Jarang kita memakai garis 0,7. Ini kecuali hanya untuk membuat kop saja. Sedangkan untuk skala yang biasa kita pakai itu dari mulai 1:1 sampai 1:200. Nanti tergantung pada objek gambar juga. Kalau gambar terlalu besar, berarti nanti kita bisa gunakan skala yang jauh lebih besar supaya muat ke dalam kertas. Tapi kalau gambarnya kecil, misalkan ke rumah-rumah tipe 36, mungkin untuk denahnya kita bisa gambar dengan skala 1:50, supaya tidak terlampau kekecilan dan terlihat sepadan dengan ukuran kertas. Kemudian untuk jenis-jenis garis ada yang namanya garis continuous. Ini kalau di AutoCAD ya. Kalau di AutoCAD ada garis namanya continuous. Jadi umumnya dipakai untuk semua objek gambar yang nyata. Ada juga garis dot. Garis dot ini garis titik-titik. Ini nanti keperluannya bisa untuk memberi potongan. Dan ada dash hidden. Ini sebagai garis proyeksi yang tidak berada di bidang gambar. Yang mana ini hanya sebagai garis pembantu saja. Demikian juga dengan garis titik-titik ini pun juga hanya sebagai garis pembantu. Dan kemudian ini untuk leader. Ada yang paham nggak apa itu leader? Leader ini artinya kan garis keterangan gambar. Jadi garis leader itu garis keterangan gambar. Jadi yang maksud dengan leader ini merupakan garis yang menghubungkan titik pada suatu elemen gambar dan notasi atau keterangan terhadap objek tertentu. Leader biasanya berakhir dengan simbol anak panah ataupun dot. Penggambaran leader harus konsisten, apakah bersudut ataupun lurus. Jadi harap diperhatikan garis leader agar tidak memotong dimensi. Dan sebaiknya penggambarannya bersudut agar tidak rancu dengan garis objek gambar. Jadi salah satu contoh penggunaan leader seperti ini. Ini posisi leader dekat dengan notasi. Ini leader juga. Jadi penggunaan leader yang tepat seperti ini. Jangan sampai kita menggunakan leader seperti ini. Ini udah nggak konsisten ya. Ini satu miring ke atas begini, yang kedua miring ke bawah. Jadi kalau begini kejadiannya, ini ada crossing dan tidak enak dilihat kalau begini tampilannya. Jadi ini hal-hal yang penting diperhatikan, jangan sampai kita keliru dalam membuat gambar. Setelah leader ada lagi yang namanya garis potong.
Nah, jadi garis potong kita pakai untuk memotong dua bagian gambar yang tidak dapat dipresentasikan secara utuh. Nah, ini misalkan kalau kita mau mendetailkan gambar talang ini. Nah, jadi gambar talang ini kita beri garis potong. Garis potong itu bisa berupa garis putus-putus seperti ini contohnya. Baru kemudian di sini kita beri keterangan misalkan ini detail A. Lalu di sini kita munculkan detail A-nya seperti apa. Nah, ini menggunakan garis putus-putus. Lalu ada lagi garis dimensi. Jadi penggunaan garis dimensi yang tepat adalah seperti ini. Jadi garis dimensi garis yang menghubungkan antar dua extension line dari titik awal atau dan titik akhir suatu objek yang diukur. Jadi kegunaan garis dimensi ini merupakan garis untuk ukuran objek gambar. Jadi untuk bagian terminatornya, terminator istilahnya kan garis yang miring ini terminator. Dia tuh bentuknya harus konsisten. Jangan sampai terbolak-balik begini. Di sini sudah miring arahnya begini. Yang sebelah sini sudah miring berlawanan arah. Di sini sudah pakai titik. Ini jangan seperti ini. Ini tidak konsisten kalau begini tata cara penggunaannya. Jadi nanti kalian bisa melihat kembali lebih detail supaya tidak keliru dalam membuat gambar. Lalu kemudian ada lagi teks. Jadi ini penulisan teks di dalam gambar sangat penting juga untuk memberi penjelasan pada gambar kita supaya gambar menjadi mudah dibaca. Jadi ukuran teks yang terdapat pada AutoCAD ataupun pada SketchUp secara umum ini sama. Jadi kalau kita gunakan aplikasi SketchUp, kita juga bisa mengacu pada ukuran teks yang seperti ini. Kalau menggunakan AutoCAD juga sama ukurannya seperti ini juga. Jadi teks yang ada pada gambar ini harus kita buat dengan font yang jelas dan mudah dibaca. Jangan sampai kita menulis teks yang ada di gambar menggunakan tulisan tegak tulisan halus kasar, model bersambung itu jangan karena sangat sulit untuk dibaca. Jadi tulisan harus benar-benar jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai macam asumsi-asumsi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan teks, tidak boleh menggunakan singkatan pada judul, itu perlu diingat. Teks dan dimensi pada gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri lembar kertas. Jangan sampai kita tulis dari kiri ke kanan. Tabel di samping merupakan referensi beberapa jenis huruf atau font yang biasa digunakan dalam gambar. Jadi ini beberapa font yang biasa dipakai dalam penggunaan gambar. Umumnya Arial, misalnya font-font yang memang mudah dibaca dan mudah terlihat. Dan kalau kita menggunakan simbol pun juga simbol-simbol yang memang mudah dipahami. Misalkan nanti pada saat kita membuat gambar, kita beri keterangan diameter dari besi ataupun diameter dari baut, ini semua menggunakan simbol. Dan simbol yang dipakai adalah simbol yang memang telah umum dipakai di semua kalangan. Dan sampai kita berbeda sendiri yang akan membuat pembaca gambar kita kebingungan. Kemudian untuk dimensi, jadi dimensi merupakan informasi yang berisikan ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta ketebalan, kemiringan ataupun diameter dalam sebuah objek gambar. Jadi berapa sudut derajat, berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, itu semuanya merupakan dituangkan dalam bentuk angka dimensi. Jadi untuk dimensi, jika ditetapkan angka desimal adalah 2, 0,00, maka hal ini berlaku untuk keseluruhan dimensi gambar. Jadi penulisan dimensi itu harus konsisten ya. Ini misalkan 325. Ini kan tidak ada desimalnya ya. Berarti yang lain tidak ada desimal juga. Jangan sampai di sini kita tulis 325, di sini 175,0. Itu jangan, itu berarti tidak konsisten. Tapi kalau kita mau ada berdesimal, misalkan dua angka di belakang koma, ini mau tulis 325,00, ya ini berarti 175,00, ini 500,00. Jadi harus konsisten semuanya angka.
Jadi kan ini pun yang paling penting juga. Jarak antara objek terluar dengan garis dimensi itu 10 mili. Ini jaraknya ya. Paling minimal segini. Jangan sampai terlalu mepet kali juga dengan gambar. Kemudian ada yang disebut sebagai legenda. Jadi legenda ini merupakan kumpulan informasi yang menunjukkan nama bangunan ataupun fitur tapak yang penting dalam suatu gambar. Yang biasanya terdiri dari simbol dan juga teks. Ini misalkan kalau kita buat gambar, lalu kita beri keterangan, ini dalam bentuk legenda nantinya. Lalu ukuran kertas yang umumnya kita pakai untuk mencetak gambar kerja umumnya kita menggunakan ukuran A3 ataupun A2. Dan terkadang bisa juga disajikan dalam bentuk A1. Ini jauh lebih besar lagi ukuran kertasnya. Jadi semuanya tergantung kebutuhan dan keperluan. Tapi umumnya sering dipakai menggunakan A3. Sekarang kita lihat bagian kedua, notasi gambar rancangan arsitektur. Jadi untuk notasi ada notasi arsitektur, notasi sanitasi pemipaan, dan notasi penerangan kelistrikan, serta notasi material ataupun lanskap. Jadi ini penting untuk kita ingat dan dipahami supaya bisa digambar dengan jelas bagaimana notasi masing-masing. Jadi contoh notasi arsitektur, ini misalkan notasi simbol pintu jendela. Notasi ataupun simbol pintu jendela ketika kita tuangkan dalam bentuk denah seperti ini. Jadi untuk denah pintu berarti jelas ada gambar arah bukaan pintunya kemana. Kalau dari segi tampak, garis yang miring ini kan garis miring. Garis diagonal ini fungsinya untuk menunjukkan ensel jendelanya letak di mana. Kalau begini posisinya, berarti letak ensel jendela di bagian samping. Kalau begini model jendelanya, ini berarti jendelanya model ditarik dari atas ke bawah. Kalau ini model sliding, jendela geser. Demikian juga untuk arah pintu. Ah, ini pintu eksterior, pintu interior. Kenapa dibilang eksterior? Karena arah bukaan pintunya keluar. Kalau yang pintu interior ini arah bukaannya ke dalam. Lalu ada juga pintu folding door. Masuk folding door berarti pintu lipat. Kemudian untuk notasi arsitektural yang lain lagi. ah, yang pertama sekali ini untuk titik ketinggian yang dibutuhkan. Kita bisa menggunakan model seperti ini. Lalu ada juga titik rencana ketinggian existing. Jadi beda existing dengan yang baru kita beri kode kotak seperti ini. Dan kemudian untuk ketinggian kontur existing pada sisi curam. Jadi untuk kontur existing kita gambar dengan garis putus-putus. Sementara untuk kontur yang baru kita gambar dengan garis yang continuous. Ini TB untuk tes boring. Maksud TB tes boring, ini misalkan kita melakukan pengujian tanah. Jadi di mana titik lokasi koordinat tes boringnya harus ditempatkan juga. Kemudian ini ada arah panah, misalkan CA9 ini maksudnya apa? Ini arah panah menunjukkan arah potongan. Sementara C potongan bangunan di titik yang kemana. Lalu A9 ini referensi nomor gambar. Ini kemudian yang kedua, ini maksudnya untuk apa? Ini potongan dinding ataupun ketinggian referensi gambar. Sementara model yang begini, ini untuk detail. Detail yang ketujuh. Sementara bagian bawahnya referensi nomor gambar. Ini berarti A12 merupakan gambar arsitektur di halaman yang ke-12. Jadi kita merujuk ke gambar sebelumnya. Jadi detail yang ketujuh dari gambar arsitektur yang berada di halaman 12. Seperti ini bacaannya. Ini juga sama. Ini berarti detail yang ketujuh. um, Detail dinding yang ketujuh di halaman yang ke-11.
Kemudian lagi yang lain-lain. Ini ada match lane, lalu ada guns level control, ada revisi. Kalau revisi, misalkan nih revisi yang ketiga, harus dikodekan seperti ini. Lalu untuk simbol ataupun notasi sanitizer dan pemipaan, yang pertama ada bathtub, shower, closet. Ini closet duduk. Lalu wastafel. Ini kita bisa mengikuti notasi-notasi yang seperti ini. Dan simbol yang lain-lain untuk kitchen sink, lalu keran air minum, kita bisa mengikuti bentuk yang seperti ini. Kemudian untuk notasi dari kelistrikan, ini berarti single stop kontak, ya ini stop kontak double. Ada juga stop kontak double dibuat dua garis, boleh-boleh aja ya. Tapi mengikuti yang seperti ini juga boleh. Ini stop kontak double di atas level worktop. Ini biasanya kita gunakan untuk stop kontak AC ya. Ini single switch untuk saklar. Lalu ada TV aerial, lalu ini saklar tunggal, ya ini saklar ganda. Ini saklar ganda juga, ini peredup, dimmer. Ini misalkan lampu untuk lampu tidur, jadi kita bisa pakai simbol ini. Lalu ini lampu gantung, ini lampu downlight, ini lampu sorot, adjustable. Yang masuk adjustable berarti kita bisa men-setel. Lalu lampu sorot biasa dan ini lampu tiang. Ini simbol-simbol yang umum dipakai ya. Ini titik telepon. Lalu ini taman outdoor, ada lampu ventilasi pasif, lampu taman, lampu tabung. Banyak sekali simbol-simbol yang seperti ini. Sebenarnya kita nggak perlu mengingat, tapi dengan membiasakan diri menggambar, insya Allah akan teringat. Sedangkan untuk material dan lanskap, untuk material kayu kita bisa menggambar seperti ini. Lalu untuk bata tetap kita beri keberingan seperti ini. Lalu untuk batu kita buat seperti ini. Untuk beton ini agak bertitik-titik. Blok beton ini garis dua. Untuk kaca kita beri arsiran seperti ini. Untuk struktur baja kita bisa membuat yang seperti ini. Lalu untuk keramik kita bisa buat garis kotak-kotak seperti ini. Jadi ini beberapa contoh-contoh material yang tersedia. Kalau di SketchUp ataupun di AutoCAD, di layoutnya sudah tersedia juga beragam bentuk material seperti ini, ataupun kita bisa meng-create ataupun membuat sendiri juga, sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Ini untuk pekerjaan tanah. Jadi jangan sampai nanti kita terbalik-balik simbol. Jadi ini simbol tolong diperhatikan, dilihat baik-baik, diresapi, dibayang-bayangkan supaya teringat. Jadi supaya semakin teringat, kalian sebenarnya harus sering menggambar juga. Oke, ini kita lanjutin lagi. Lalu ada yang namanya gambar rencana masa bangunan, block plan. Jadi konten block plan apa aja? Nah, Block plan itu terdiri dari gambar tanpa atas yang memperlihatkan blok ataupun masa bangunan. Lalu block plan itu menjelaskan kawasan dengan fungsi yang relatif sama dan saling berhubungan. Mencantumkan luasan bangunan, terdapat informasi tentang KDB, KDH rencana dan KLB rencana, serta sempadan bangunan dan sempadan sungai. Ini konten dari block plan. Jadi untuk skala block plan, ini kalau besar sekali berarti kita pakai 1:1000, kalau menengah 1:500, kalau kecil 1:250 ataupun 1:200. Lalu arah utara menunjukkan sisi atas kertas.
atau kalau rancangan tidak menghadap utara, ada notasi arah utara yang sebenarnya. Nah, kemanakah arah utara? Seperti contoh yang kita uraikan sebelumnya. Nah, jadi di dalam skala ada skala angka dan skala batang juga. Nah, jadi skala batang disertakan, skala angka pun juga disertakan. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh block plan. Nah, jadi ini arah utara, ini ada legenda, ini keterangan GSB, garis sempadan bangunan, yang maksud dengan GSB. Jadi semua massa bangunan terlihat beserta dengan atapnya. Nah, jadi untuk block plan itu kan yang terlihat seolah-olah adalah tanpa atasnya, makanya terlihat atap. Jadi bukan denah. Bukan gambar denahnya yang kita perlihatkan, tapi tanpa atas yang terlihat dengan kondisi atapnya. Setelah block plan ada yang namanya gambar tapak set plan. Jadi sebagai ilustrasi set plan itu sudah agak lebih detail ketimbang block plan tadi. Contoh seperti ini. Lalu untuk gambar denah, konten gambar denah ini proyeksi ortogonal, potongan 1 meter di atas lantai. Itu perlu diingat ya. Jadi kalau misalkan kita menggambar rumah, 1 meter di atas lantai itulah yang menjadi denah. Jadi 1 meter di atas lantai apa aja yang terlihat begitu kita potong. Berarti ada kusen dan pintu semuanya terlihat. Oke. Ini berhubung waktu sudah mau berakhir, nanti insya Allah bisa dibaca lebih lanjut materi yang sudah saya share. Semoga ada manfaatnya untuk hari ini dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi lebih lanjut di dalam grup terkait materi kita hari ini. Untuk kami saya akan datang, insya Allah kita akan masuk secara langsung. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tolong dibaca supaya lebih jelas dan meresap. Oke, baiklah semuanya. Ini berhubung waktu sudah mau berakhir, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.